Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Regina Oktaviani dari kelas 12 RPL Oracle. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan secara ringkas tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Apa sih indikator keberhasilan tahapan produksi massal itu? Oke, sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian produksi massal. Produksi massal berasal dari kata produksi dan massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal yaitu mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi, produksi massal adalah kegiatan memproduksi produk tertentu yang berulang-ulang dalam jumlah yang banyak melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Sebuah produksi massal memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan produksi lain. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, sehingga biaya per unit rendah. Yang kedua, produk yang dihasilkan dan dibuat secara berurutan atau disesuaikan dengan pola urutan. Yang ketiga, produk relatif seragam dengan variasi minimum. Yang keempat, tujuan produk untuk menguasai pasar sehingga produk bisa dijual di pasar bebas. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memiliki stok barang untuk menguasai pasar. 5 hal tersebut merupakan ciri yang membedakan antara produksi massal dengan produksi lain. Dalam produksi massal terdapat pula kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan dari produksi massal sendiri yaitu 1. Efisiensi keuangan, 2. Efisiensi waktu, 3. Produktivitas tinggi, 4. Meningkatkan kecepatan produksi, 5. Tingkat keuangan tinggi. Adapun kekurangan produksi massal yaitu 1. Dibutuhkan modal yang besar, 2. Pekerja mengalami penurunan motivasi, 3. Kurang fleksibel, 4. Kurangnya beragam variasi produk, dan yang kelima, tidak ada jaminan pasar. Adapun tujuan dari proses produksi massal yaitu memproduksi produk sebanyak mungkin yang efisiensi pada proses produksi. Sebelum kita masuk ke indikator keberhasilan tahapan produksi massal, ada beberapa yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu proses perencanaan produksi massal yang mencakup dalam beberapa bagian. Yang pertama ada perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal merupakan suatu proses terus-menerus dalam perusahaan. Perencanaan produksi ini secara umum meliputi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan proses produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan perencanaan proses produksi harus terjadwal baik dari awal produksi hingga pada tahap penyelesaian. Unsur-unsur dalam perencanaan produksi terbagi 3, yaitu 1. Tujuan produksi, 2. Pengukuran dan standar produksi, 3. Evaluasi perencanaan produksi. Perencanaan produksi juga memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan dari perencanaan produksi ada 5. Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan di sini adalah salah satu tujuan perencanaan produksi massal. Meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan yang lain-lain. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Memaksimalkan kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.
Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tidak tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja perencanaan produksi yang baik. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik dengan perencanaan produk yang baik. Fungsi dari perencanaan produksi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan, yaitu perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. 2. Mengukur kapasitas produksi. Mengukur kapasitas produksi sangat memengaruhi terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang berupa dari waktu ke waktu. 3. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 4. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. 5. Mengarahkan penyusunan jadwal induksi produk. Jenis-jenis perencanaan produksi massal. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup yaitu 1. Rencana strategis. Rencana strategis merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan dalam jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Biasanya jenis perencanaan itu sangat sulit. 2. Rencana taktis. Rencana taktis merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat pembagian tentang kebijakan dalam jangka pendek. 3. Rencana terintegritas. Rencana terintegritas merupakan perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara lengkap dan jelas serta sifat terpadu. 3 tahapan dalam perencanaan produksi. 1. Melakukan routing. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah 1. Kualitas dan kuantitas produksi. 2. Karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan. 3. Jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik. 4. Tempat produksi. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Penjadwalan membantu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Proses ini akan melihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Ini membantu untuk menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dan tepat waktu dan membawa koordinasi waktu yang perencanaan produksi. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Penjadwalan membantu memanfaatkan waktu secara optimal. Proses ini akan melihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Ini membantu untuk menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dan tepat waktu dan membawa koordinasi waktu dalam perencanaan produksi. 3. Melakukan dispatching. Dispatching atau penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Penugasan berarti memulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab, memberikan otoritas yang diperlukan untuk memulai pekerjaan, didasarkan pada 2 tahap sebelumnya yaitu routing dan penjadwalan. Yang keempat ada flow up.
Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Sekarang saya akan menjelaskan akhir dari inti pemaparan di atas, yaitu indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan sebuah produksi massal. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas di sini menyangkut bagaimana keefektifan sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan hasil produksi yang dihasilkan. Produksi massal dapat dikatakan berhasil jika produksi meningkat seiring dengan efisiensi sumber yang sudah ditentukan. 2. Kapasitas untuk memproduksi. Kemampuan produksi maksimal yang dapat dicapai dari seluruh komponen yang ada. Jika teknologi, pekerja, bahan baku, dan permodalan dapat meraih hasil maksimal, maka produksi massal dapat digolongkan berhasil. 3. Terjaganya kualitas produk. Produk yang memiliki kualitas yang terstandarisasi dari setiap unitnya adalah indikator kuat keberhasilan sebuah produksi. Yang keempat, perencanaan selama proses produksi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.